Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Surahno, guru kimia SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Kali ini kita akan membahas bab 1 tentang hakikat dan peranan ilmu kimia dalam kehidupan, metode ilmiah, serta keselamatan kerja dalam laboratorium. Hakikat ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi serta perubahannya, kemudian mengaitkan dengan energi yang terlibat dalam perubahan suatu reaksi tersebut. Hakikat ilmu kimia mempelajari susunan materi, struktur materi, sifat materi, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Kemudian, kimia berperanan penting dalam beberapa sektor kehidupan. Pertama, kita akan pelajari cabang-cabang ilmu kimia, kemudian manfaat ilmu kimia dalam berbagai bidang kehidupan, kemudian peranan kimia dalam menyelesaikan masalah global, kemudian karir di dalam kimia. Cabang-cabang ilmu kimia, ada kimia organik, ada kimia anorganik, ada analitik, ada biokimia. Anorganik mempelajari senyawa-senyawa anorganik. Kemudian kalau organik mempelajari struktur komposisi, reaksi, serta senyawa-senyawa organik seperti alkohol, karbohidrat, dan lain-lain. Kemudian kimia analitik mempelajari kimia kuantitatif maupun kualitatif cenderung berkaitan dengan pengembangan aplikasi peralatan analitik. Kemudian biokimia mempelajari ilmu kimia berkaitan dengan biologi, khususnya sifat-sifat dan komposisi senyawa dalam makhluk hidup serta hasil perubahannya. Cabang-cabang ilmu kimia, kimia lingkungan, kimia farmasi, kimia fisik, kimia pangan, dan kimia inti. Kemudian manfaat ilmu kimia di dalam berbagai bidang. Pertama di kedokteran untuk pembuatan obat-obatan, pertanian untuk pembuatan pupuk, geologi, menentukan unsur-unsur di dalam suatu batuan, kemudian dalam teknik sipil mempelajari kelebihan dan kekurangan suatu materi dalam bangunan. Manfaat ilmu kimia dalam berbagai kehidupan, lanjutannya bidang biologi menentukan struktur dan sifat karbohidrat, bidang hukum pemeriksaan sidik jari, kemudian bidang mesin mempelajari sifat dan komposisi logam. Kemudian peranan ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global, menemukan sumber energi alternatif seperti alkohol, kemudian pembuatan biogas menggunakan bahan baku kotoran hewan dan ternak, kemudian program langit biru, misalnya melengkapi knalpot kendaraan dengan katalis konverter. Berbagai karir bisa kalian dapatkan untuk yang pertama pengendali mutu dalam industri, bidang produksi industri petrokimia, kemudian peneliti di lab, kemudian tenaga pendidik bidang kimia di lingkungan pendidikan. Metode ilmiah. Karakteristik metode ilmiah bersifat kritis analisis, bersifat logis, bersifat objektif, dan konseptual dan empiris. Metode ilmiah, langkah-langkahnya yang pertama merumuskan masalah, menyusun kerangka teori atau merumuskan hipotesis, kemudian baru bereksperimen, menganalisis data, baru menarik kesimpulan. Nah, di sini ada berbagai perbedaan. Yang pertama, yang jelas merumuskan masalah ini tidak ada bedanya. Yang kedua, di sini Anda yang mengumpulkan data dan seterusnya, kemudian baru dilakukan hipotesis, kemudian baru eksperimen atau mengolah data, kemudian baru kesimpulan. Nah, kemudian
Nah, metode ilmiah ini nanti secara penulisan bisa mengikuti format yang sebagai berikut. Nah, ini adalah format-format dalam metode ilmiah. Kemudian, keselamatan kerja di laboratorium. Nah, nanti kalian harus mengenal alat-alat lab supaya kalian bisa secara aman dalam menggunakannya. Kemudian bahan-bahannya juga kalian harus mengenalnya, mana mana yang bahan-bahan itu berbahaya, kalian harus kenal. Kemudian, nah, setelah itu dalam menanggulangi masalah sampah, limbah itu harus juga diperhatikan di dalam laboratorium. Kemudian petunjuk dan larangan di dalam laboratorium harus kalian perhatikan. Ini adalah contoh-contoh alat-alat lab yang harus kalian kenal. Nanti bisa dilihat di lab, ada tabung reaksi, gelas beker, pipet, gelas ukur, labu ukur, dan lain-lain. Nah, nanti bisa dilihat di lab kimia. Kemudian lanjut, ini ada rak tabung, kemudian ada mortar, ada Erlenmeyer, penjepit, corong, pembakar spiritus, dan lain-lain. Nah, ini adalah bahan-bahan sifat yang dan sifatnya yang berbahaya, maksudnya simbol-simbolnya. Jadi kalau ada bahan kimia, ada labelnya seperti ini, ada tengkorak maka dia beracun. Kemudian ada gambar seperti ini mudah meledak, kemudian mudah terbakar, radioaktif, kemudian pengoksidasi, berbahaya dan lain-lain. Nah, seperti ini. Kemudian petunjuk umum eh, di dalam penggunaan lab maka harus ikuti apa-apa yang diberikan di dalam petunjuknya. Ada beberapa larutan, larutan asam, larutan basa, maka harus mengikuti prosedurnya. Larutan basa sebelum dibuang maka harus dinetralkan lebih dahulu. Demikian larutan asam itu sebelum dibuang juga harus dinetralkan. Karena nanti sesuatu itu akan mencemari lingkungan, akan membahayakan bagi lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya untuk bahan yang mengandung merkuri ini maka harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Nah, kemudian bahan-bahan radioaktif yang memerlukan penanganan khusus maka harus dilakukan juga. Kemudian, nah, bagaimana cara di petunjuk umum ataupun cara yang dilakukan di dalam lab? Nah, jika nyala apinya kecil, lakukan pemadaman. Jadi kalau misalkan Anda terjadi musibah, maka harus dilakukan hal-hal seperti ini. Matikan sumber arus listrik, lokalisasi apinya. Jika api mulai membesar, maka jangan mencoba untuk memadamkan api dengan apar. Segera panggil mobil pertolongan bahaya kebakaran yang terdekat, unit pertolongan bahaya kebakaran, dan seterusnya. Lanjut, hal-hal yang perlu diperhatikan, ini semuanya adalah hal yang diperhatikan. Jadi, praktikum ada petunjuknya dari A sampai dengan M, membaca petunjuk, menggunakan kacamata, menggunakan jas lab. Nah, bagi wanita yang rambutnya panjang harus diikat, dilarang makan minum di lab, menjaga kebersihan, dan